Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Masyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian kesempurnaan. Sempurna namanya, sifatnya, sempurna zat Allah Subhanahu wa taala dan juga sempurna perbuatan-perbuatannya. Sehingga apapun yang menimpa kita pada saat ini, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena semuanya adalah takdir yang baik dari Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dahulu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah orang-orang yang benar-benar mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sedikit pun tidak pernah membangkang terhadap perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada adalah mendengar dan taat. Dan prinsip itu telah diwariskan oleh para ulama kita dan orang-orang yang mengaku bermanhaj salaf. Mereka adalah orang-orang yang patuh terhadap nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang datang di dalam hadis dinukilkan oleh para sahabat dan juga para ulama salaf. Dan barang siapa yang menolak dari prinsip-prinsip tersebut, maka mereka adalah orang-orang yang sombong. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala ada salah seorang sahabat yang bertanya tentang pakaian temannya, siyabuhu hasan wa na'luhu hasan, pakaiannya, kemudian sandalnya, semuanya bagus. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memandang hal tersebut sebagai sebuah kesombongan. Ya, sandal yang bagus, pakaian yang bagus, penampilan yang bagus, bukan suatu kesombongan. Akan tetapi kesombongan, kata Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, dalil yang jelas-jelas ya datang dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan hadis. Ya, jazakallahu khairan. Mereka menolaknya. Ya. Baik menolak sebagian, apalagi menolak keseluruhannya. Maka prinsip kita jelas, terang benderang, berjalan di atas manhaj salaf, mengikuti ucapan para ulama. Seandainya ada yang bertentangan dengan hawa nafsu kita, maka lebih kita dahulukan dalil Al-Quran maupun hadis ataupun ucapan para salaf kita. Itulah prinsip-prinsip yang harus kita pegang dan merupakan suatu keberkahan adalah seseorang tetap berada di atas lahan-lahan kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah. Adapun seorang hamba mencari keberkahan di dalam hidupnya adalah dengan senantiasa bersama para jamaah. Ya, mereka senantiasa bersatu baik dalam agama maupun bersatu al-jamaah, maksudnya adalah bersatu bersama pemimpin dan juga kaum muslimin. Inilah keberkahan yang mana diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah kalian ya dengan tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an.
wala tafarraqu, dan janganlah kalian saling berpecah belah. Ini isyarat bahwasanya perpecahan di dalam agama ataupun perpecahan di antara kaum muslimin tidak akan mendatangkan keberkahan dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, syara'a lakum minad din ma wassa bihi nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din. Di akhir ayat tersebut dikatakan wala tatafarraqu. Telah disyariatkan kepada kalian, untuk kalian di dalam agama ini apa yang telah diwasiatkan kepada para nabi. Perhatikan, nabi-nabi yang disebutkan adalah nabi-nabi ulul azmi, sebagai gambaran bahwasanya agama mereka satu. Mereka mendahulukan persatuan di atas agama, dan ini merupakan isyarat bahwasanya keberkahan adalah dengan persatuan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sampai-sampai para sahabat, mereka ketika makan, ya, mereka itu tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami ini kalau makan rasanya nggak pernah kenyang. Ya, jadi makan sendiri-sendiri tapi rasanya tidak kenyang. Makannya banyak tapi tidak kenyang. Nek lemu mending Mbak ya. Makan banyak nggak kenyang, gering terus. Maka Rasulullah SAW sampai pun dalam hal makan, beliau SAW mengatakan, fajtami'u ala ta'amikum. Sampai pun dalam masalah makan, beliau memerintahkan untuk bersatu, bersama-sama. Karena di dalam persatuan ada keberkahan. Dan itulah yang kita harapkan, itulah yang kita cari, ya, keberkahan dalam hidup kita, dalam menjalankan syariat yang mulia ini, ya, di dalam agama. Dan merupakan kaidah pokok, ya, kaidah syar'i yang tidak bisa diganggu gugat. Ya, disebutkan oleh para ulama, tidak bisa ditawar-tawar, adalah menjaga persatuan. Jadi perpecahan itu bukanlah hal yang dibenarkan. Tidak sebagaimana yang disebutkan oleh orang-orang, ya, bahwasanya perpecahan adalah rahmat, ya. Hadisnya dhaif, bahkan dikatakan la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menginginkan perpecahan. Adapun di dalam agama kita mencakup segalanya, keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara, semuanya telah diatur. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, tidak ada hukuman yang pantas, ya, selain satu hukum saja, harga mati. Ya. Para ulama menyebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, ketika ada orang, satu pimpinan yang sah, satu pemimpin yang sah, ada seseorang yang ingin melengsarkannya, ada seorang yang ingin membuat gaduh, ada seorang yang ingin membuat perpecahan. Ya. Walaupun kita tidak berbicara politik, ini adalah pengadilan agama, yang mana kita wajib meyakininya, mengimaninya. Rasulullah SAW beliau bersabda, man atakum wa amrukum jami' ala qalbi rajulin wahid. Barang siapa yang datang kepada kalian ketika kalian telah bersatu, mempunyai seorang pemimpin, ya, siapapun itu, barang siapa yang datang kepada kalian padahal kita sudah mempunyai satu pemimpin, ya, maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, yuridu an yashuqa asakum ayufarriqu jama'atakum faqtuluhu fadribu unuqahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah harga yang harus dibayar ketika seseorang menyelisihi
apa yang telah diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini prinsip peradilan dalam Islam, tidak bisa diganggu gugat. Apa kata Rasulullah SAW ketika ada satu pimpinan yang sah dalam suatu tempat, dalam suatu negara, dan ada orang yang datang ingin melengsarkan atau membuat gaduh, membuat kacau, mungkin sebagian kita akan merasa heran. Apa? Ketika ada orang yang ingin membuat kacau, mencerai-beraikan jamaah kaum muslimin, maka jawaban Rasulullah SAW, perintah Rasulullah SAW, fadribu unuqahum, penggal, bunuh. Ini harga mati. Ya. Tidak ada tawar-menawar dalam peradilan Islam. Adapun peradilan manusia, banyak kepala yang berpendapat, banyak kepala yang mempunyai kepentingan, punya keinginan. Tapi kita sebutkan di awal tadi, kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mereka senantiasa mendengar dan taat kepada Nabi Muhammad SAW dan mengikuti pemahaman para salafus salih. Dan tidak menjadi orang-orang yang sombong, yaitu apa? Menolak kebenaran, merendahkan manusia. Kebenaran yang datang baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis-hadis yang sangat mendasar, hadis-hadis tentang hukum, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya yang berjumlah 42 hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalathin. Asalnya darah-darah kita itu dilarang untuk ditumpahkan. La yahillu, tidak halal darah seorang laki-laki muslim kecuali dengan 3 hal. Yang pertama as-sayyibuz zani, orang yang sudah beristri, bersuami, berzina, halal darahnya. Kemudian wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh jiwa yang tidak bersalah, ya, sesama muslim, maka balasannya pun dibunuh. Dan yang ketiga, syahidnya. Wattariqu lidinihi mufariqu lil jamaah. Itu orang-orang yang murtad, yang meninggalkan agamanya, dan orang-orang yang meninggalkan jamaah kaum muslimin. Para ulama sepakat tidak ada silang pendapat di kalangan mereka bahwasanya meninggalkan jamaah salah satu maksudnya adalah meninggalkan, menyempalkan diri dari pimpinan yang sah. Maka inilah prinsip-prinsip Ahlus Sunnah yang sekarang mulai dikaburkan oleh dai-dai peneru menyeru neraka jahanam, du'atun ila abwabi jahannam. Prinsip-prinsip ini telah hadir dari masa ke masa dan tidak berubah. Sampai kemudian datang orang-orang yang mengaburkan makna-makna ini, prinsip-prinsip ini. Dan ini telah ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman. Ada dai-dai pemecah belah umat. Du'atun ila abwabi jahannam. Mereka dai-dai pemecah umat ini, yang mencerai-beraikan umat ini, du'atun ila abwabi jahannam, adalah dai-dai yang menyeru kepada pintu neraka jahanam. Orang yang mengikutinya akan bersama mereka, waliyadzubillah. Maka Hudzaifah bin Yaman bertanya, sifhum lana, jallihim lana, sifatkan kepada kami tentang mereka. Mereka itu siapa? Mereka seperti apa? Fa innahum min jildatikum, mereka sama kulitnya dengan kalian, bahasanya sama, dari golongan kalian. Ya. Bahasanya fasih, kadang keluar dalil-dalil, gitu ya, baik dari Al-Quran maupun hadis. Tapi dakwah mereka adalah perpecahan, huru-hara di tengah-tengah kaum muslimin. Waliyadzubillah. Maka Hudzaifah bin Yaman meminta nasihat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus kami lakukan? Ya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam
mengatakan peganglah erat-erat jamaah, ya, peganglah erat-erat jamaah. Dan imam kaum muslimin, sekarang kita tanya, imamnya sekarang siapa? Pemerintah yang sah siapa? Tidak ada kecuali presiden kita, jelas. Kecuali presiden kita. Seandainya kita ingin berpisah, maka kita telah menjawab seruan dai-dai yang menyeru kepada neraka jahanam, waliyadzubillah. Kemudian beliau mengatakan, bagaimana kiranya kalau tidak ada jamaah dan tidak ada imam kaum muslimin, semuanya berkelompok-kelompok, partai ini, partai itu, kelompok ini, kelompok itu, tidak bersatu di atas imam dan jamaah. Maka wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pergilah walaupun sendirian dengan menggigit akar pohon, dia mati sendirian, itu lebih baik daripada dia harus bergabung dengan kelompok-kelompok tersebut. Itulah wasiat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, prinsip-prinsip yang mendasar yang mulai dikaburkan oleh para dai-dai penyeru neraka jahanam, waliyadzubillah. Dan juga kita akan menyebutkan, ini bukanlah prinsip sekelompok organisasi tertentu atau sekelompok orang tertentu, tapi adalah prinsip para ulama kita, para salaf kita. Dan banyak para a'immah, para imam-imam yang menyebutkan prinsip-prinsip yang semakna dengan ini. Dan tidak ada silang pendapat di antara mereka. Salah satunya adalah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ya, ini ada kitab namanya Usul Sunnah, Pak. Ada kitab namanya apa? Usul Sunnah. Ada namanya kitab Syarhus Sunnah, Imam Al-Barbahari. Ada kitab Asy-Syari'ah, Imam Al-Lalikai rahimahullah ta'ala. Semuanya menyampaikan hal yang sama, dinukil dan dinukil terus-menerus seperti itu. Dan berubah, ya, makna-makna tersebut mulai diselewengkan makna-makna tersebut oleh dai-dai pemecah belah umat, pembuat huru-hara di tengah-tengah umat. Apa yang beliau sampaikan di kitab tersebut, di kitab Usul Sunnah? Kata beliau, al-usulu sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Usul sunnah, pokok sunnah menurut kami para imam, itu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, adalah menyeru ataupun bersama mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, wal iqtida'u bihim, mencontoh dari mereka. Tidak ada contoh terbaik kecuali contoh para sahabat. Kemudian setelah panjang lebar Imam Ahmad menyebutkan termasuk usul sunnah yang begitu banyak, begitu panjang, salah satu yang beliau sebutkan, wa minas sunnatil lazimah, dan sunnah yang harus kita pegang dengan kuat, dengan kokoh, tidak bisa ditawar, lazimah. Apa itu? Allati man tarakaha minha khaslatan lam yakulha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Yang mana kalau usul ini tidak diucapkan oleh seorang mukmin, tidak diyakini oleh seorang mukmin, maka dia bukan termasuk ahlu sunnah. Kita termasuk yang mana? Jangan-jangan kita selama ini mengaku ahlu sunnah, salafi, pengikut para salaf. Salaf mana yang kita ikuti? Jangan-jangan salafnya khawarij, yang turun-temurun juga membawa kesesatan, perpecahan di tengah-tengah umat. Apa salah satunya yang beliau sebutkan? Wassam'u wat-ta'ah li'a'immatin wa amiril mu'minin. Mendengar dan taat kepada para imam dan pada amirul mu'minin. Nanti kita sebutkan. Oh, di sini bahasanya amirul mu'minin. Sekarang kan bahasanya beda. Nanti kita jelaskan. Karena ada orang-orang yang menyeleweng di sini. Bahkan membantah kalau itu amir, karena sekarang bukan amir dan sebagainya. Insya Allah nanti kita jelaskan. Al-barru wal fajiru, baik pemimpinnya itu orang yang jahat, ya, orang yang baik, orang yang fajir, orang yang baik, ya,
Apa yang beliau katakan? As-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Berat bukan Pak? Pemimpin yang jahat, pemimpin yang baik, tapi wasiat beliau mendengar dan taat. Itulah keimanan kita diuji. Kualitas bagaimana jati diri kita, apakah benar-benar ahlus sunnah atau justru menyeleweng dari jalan itu, kita diuji sekarang. Dan banyak dari teman-teman kita yang tumbang, ya. Bermudah-mudahan dalam hal ini, padahal usul sunnah, pokok sunnah, yang tidak mengamalkannya laisa min ahliha, bukan ahlus sunnah. Ngeri nggak Pak? Bukan ahlu sunnah. Mendengar dan taat kepada para a'immah, para imam dan pemimpin kaum muslimin, yang baik maupun yang buruk. Nah ini yang paling berat, yang baik dan yang buruk. Kalau baik mungkin mudah Pak. Yang buruk, wa man waliyal khilafat fajtama'un nasu alaihi wa radu bihi. Baik pemimpinnya itu yang pertama, kata beliau, seorang menjadi khalifah, menjadi pemimpin, manusia berkumpul di bawah kepemimpinannya dan mereka ridho. Artinya berarti dia pemimpin yang baik, ridho, dipilih dengan keridhoan. Baik seperti ini, ya. Atau yang kedua, waman khalafahum bisayf, atau pemimpin ini berhasil menjadi pemimpin dengan saif, dengan pedang. Ya, kalau sekarang ya bukan dengan pedang Pak, dengan senjata lainnya dan macam-macam, atau bagaimanapun caranya, ya. Hatta sara khalifatan wa summiya amiral mu'minin, sampai menjadi pemimpin, ya, disebut sebagai pemimpin kaum mukminin. Maka kewajibannya cuma dua, apa tadi Pak? Mendengar dan taat. Nah dari sini berarti pemimpin itu bisa dipilih dengan berapa cara? Tiga cara. Ya, pertama ahlul halli yang mereka memang orang-orang khusus yang memilih, ya, pemimpinnya ini. Kemudian cara yang kedua ya tadi, ya, mendapatkan limpahan kekuasaan diridhoi oleh manusia. Ya, kalau di zaman sekarang kerajaan, ya, dan sebagainya, baik itu namanya putra mahkota dan sebagainya, sama saja, ya, hanya beda nama saja. Kemudian yang ketiga, nah ini, dan yang ketiga ini contohnya melakukan kudeta atau membunuh pemimpin yang sah dan dia menjadi pemimpin, atau dengan cara apapun yang penting dia jadi pemimpin, maka kewajibannya cuma dua, mendengar dan taat. Maka jangan ada lagi orang yang mengatakan itu pemimpin gak sah. Hasil demokrasi. Jangankan demokrasi, dengan cara membunuh pemimpin yang sah, dibunuh, dia naik jadi pemimpin sah. Ketika dia sudah menjadi pemimpin, kewajiban kita mendengar dan taat. Apalagi demokrasi, ya gak sampai bunuhan. Walaupun kita tidak membenarkan, tapi bagaimanapun caranya, tiga cara tadi, dipilih oleh orang-orang khusus, kemudian dipilih ataupun dilimpahkan kekuasaan, ataupun dengan cara yang ketiga tadi, dengan pedang, dengan cara apapun dia menjadi pemimpin yang sah. Nah ini yang kadang gak masuk akal kita, ya. Orang-orang yang penuh dengan kerancuan, syubhat, ya, menamakan akal sehat, ya, padahal akalnya tidak sehat. Akal sehat itu ketika berpijak dengan Al-Quran dan hadis, bukan dengan filsafat. Tapi banyak di antara teman-teman kita termakan oleh omongan akal nggak sehat itu. Ya. Orangnya berjalan-jalan di mana-mana, ngomong sesukanya. Ini berbahaya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tadi disebutkan oleh Imam Ahmad. Itu kan Imam Ahmad, ya. Salafnya kan bukan cuma Imam Ahmad, apa ada ya dari yang lain? Banyak, ratusan, bahkan mungkin ribuan. Kita saja nggak tahu, ya, ucapan-ucapan mereka. Yang kedua, dalam kitabnya Imam Al-Barbahari,
Kalau tadi Imam Ahmad itu usul sunnah, kalau Imam Al-Barbahari sarhus sunnah. Apa yang beliau sebutkan dalam kitab Sarhus Sunnah? Man waliyal khilafata bi ijma'in nas alaihi wa raduhum fahuwa amirul mu'minin la yahilu li ahadin an yabita lailatan wala yara laysa alaihi imamun barran kana aw fajiran. Perhatikan perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Barang siapa yang dipimpin oleh seorang pemimpin dan manusia telah bersepakat bahwa dia adalah pemimpin di bawah kepemimpinannya, ya, dan mereka ridho, maka orang tersebut disebut Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Maka konsekuensinya apa? La yahillu li ahadin an yabita lailatan. Tidak halal bagi siapapun orangnya, siapapun, ya, bagi siapapun, an yabita lailatan, dia tidur di malam hari, wala yara laisa alaihi imamun, dan kemudian dalam pikirannya, saya tidak punya pemimpin, saya tidak punya imam. Tidak halal. Kalau sudah ditentukan pemimpin, kemudian ada satu orang mengatakan, saya nggak nganggap itu pemimpin, tidak halal baginya, haram, berdosa. Kalau dia punya keyakinan seperti itu, berdosa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu bukan pendapat kita, bukan pribadi kita, tapi para imam. Manhaj salaf kan seperti itu, mengikuti para imam, bukan mengikuti dai-dai politik, ya, tapi para imam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan beliau mengatakan barron kana au fajiron. Apakah yang jadi pemimpin itu baik atau buruk, fajir. Nah. Kemudian ditegaskan bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar siapa? Anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu hidup melewati masa yang panjang, ya, sejak kepemimpinan Ali radhiyallahu anhu. Ali meninggal, diserahkan kepada anaknya, ya, kemudian diserahkan kepada Muawiyah, ya, kemudian Muawiyah diserahkan ke anaknya Yazid bin Muawiyah, kemudian Yazid bin Muawiyah diserahkan lagi ke anaknya Muawiyah bin Yazid. Namanya cuma dibalik-balik, Pak. Kemudian diserahkan lagi kepada Marwan. Kemudian diserahkan lagi kepada Abdul Malik bin Marwan. Abdullah bin Umar menyaksikan itu. Abdullah bin Umar menyaksikan itu. Ya. Dan pada saat itu Abdullah bin Zubair di Mekah itu memimpin selama 8 tahun haji. Ya. Jadi 8 tahun lama enggak, Pak? Lama. Kemudian digulingkan oleh Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdullah bin Umar kepada semua ini taat. Kemudian ketika Abdullah bin Zubair digulingkan oleh Abdul Malik bin Marwan, Abdul Malik bin Marwan jadi pemimpin, beliau juga taat. Ya, ini namanya akal sehat, Pak. Ya. Siapapun pemimpinnya, ketika dia sudah resmi menjadi pemimpin, wajib taat dengan cara apapun. Ya. Nanti jenengan punya rencana, ya silahkan, yang penting kuat. Yang penting mampu, Pak. Petentang tembak mati, Pak. Ya, ya enggak? Kalau bisa sih, ya. Tapi enggak bisa, Pak. Ya, dan itu menyelisihi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun seandainya ada dan menjadi, walaupun caranya enggak benar, tapi kewajibannya taat. Ya, bahkan Abdullah bin Umar ini diceritakan dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad dengan sanad yang hasan. Tidaklah datang seorang pemimpin kecuali Ibnu Umar sholat di belakangnya, menyerahkan zakat kepadanya. Dan beliau pernah memerintahkan kepada Abdullah bin Dinar, ya, untuk mengirimkan surat, ya, kepada pemimpin yang terpilih saat itu. Inni uqirru bis-sam'i wa ta'ah li Abdullah bin Abdul Malik
ala sunnatillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mastata'tu wa baniya uqirru bimisli dzalik. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika siapa tadi? Abdul Malik bin Marwan berhasil menggulingkan Abdullah bin Zubair. Inni uqirru bis-sam'i wa ta'ah. Saya menetapkan diri saya untuk dengar dan taat. Lagi-lagi dua. Ya, turun temurun apa tidak prinsip itu? Iya, mendengar dan taat. Ya. Dan juga di atas sunnah Allah dan sunnahnya Rasulullah SAW. Artinya apa? Beliau mendengar dan taat itu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, bukan atas hawa nafsunya. Ya, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Mastata'tu, mengamalkannya sesuai dengan kemampuanku. Kemampuan kita seperti apa? Semampunya. Wa baniya uqiru bimisli dzalik, dan juga anak keturunanku berikrar dengan hal yang demikian yang sama. Bahkan sampai tegaskan anak-anakku pun sama. Gitu ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan juga dalam Al-I'tisam karya Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala. Ini semuanya para a'immah, ya, bukan kelas kroco, kelas ecek-ecek. Ya, yang mungkin bisa kita ikuti, bisa kita tinggal. Gitu ya, Pak ya. Ini semuanya para a'immah. Ya. Apa yang beliau katakan? Imam Yahya bin Yahya An-Naisabur. Imam Yahya bin Yahya An-Naisabur ini gurunya Imam Muslim. Muridnya Imam Malik. Ya, kalau tadi Imam Ahmad, sekarang muridnya siapa? Imam Malik. Dari imam mana jenengan mau bantah? Tadi Imam Ahmad, sekarang muridnya Imam Malik. Apa yang beliau katakan? Ketika beliau ditanya, apakah baiat itu dengan terpaksa atau dengan keridhaan? Maka beliau berkata, ya walaupun terpaksa engkau harus ridho. Perhatikan. Walaupun terpaksa engkau harus ridho. Ya. Kemudian bagaimana kalau pemimpinnya zalim? Beliau ditanya lagi, bagaimana kalau pemimpinnya zalim? Kita suruh mengakui pemimpin, tapi ternyata pemimpinnya zalim. Kemudian beliau menyebutkan riwayat yang tadi telah kita sebutkan, ya, tentang siapa? Ibnu Umar. Ya, ini menguatkan ucapan beliau rahimahullah taala, dan beliau mengatakan wal bai'atu khairun minal furqah. Bersama dengan pemerintah yang sah itu lebih baik daripada harus berpecah belah, membuat kerusuhan, ya, dan sebagainya. Ini yang pertama, tadi dari siapa? Imam Ahmad. Dan yang kedua, ya, dari Imam Ahmad dan juga muridnya Imam Malik. Sekarang yang kedua dari Imam Syafi'i. Ini ciri khas orang Indonesia yang bermadhab apa? Syafi'i. Tunjukkan Syafi'i kalian, gitu ya. Kalau memang katanya apa? Bermadhab Syafi'i. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i dari Harmalah bin Yahya At-Tujibi rahimahullah ta'ala, sami'tu Syafi'i yaqul kullu man ghalaba 'ala al-khilafah bis-sayf hatta yusamma khalifatan wa yajma'u an-nas 'alaihi fa huwa khalifah. Ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dikatakan oleh Harmalah bin Yahya, saya mendengar Imam Syafi'i, beliau mengatakan, setiap orang yang bisa mengalahkan khalifah, pemimpin yang sah, ya, berani tidak Pak? Ya. Kalaupun ada yang mengalahkan, ya, walaupun asalnya itu tidak boleh, tapi seandainya ada yang seperti itu, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, hatta yusamma khalifah, kemudian dia menang, dia menjadi pemimpin, ya, wa yajma'un nas, kemudian manusia berkumpul setuju dia jadi seorang pemimpin, fahuwa khalifah, maka dia pemimpinnya sah. Ya, artinya apa? Dengan cara apapun
dia wajib untuk ditaati walaupun tadi apa zalim. Nah, kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala menukilkan beberapa ucapan dari para ulama dalam kitab Fathul Bari, ya, di jilid 13, ya, halaman 7. Ya, ini juga dinukil dari ustadz-ustadz kita, ya. Saya sendiri yang Fathul Bari banyak sekali Pak, tidak bisa buka satu-satu, ya. Kita itu belajarnya ya enaknya seperti itu Pak. Ya kalau jenengan lihat sendiri kan susah Pak ya. Tapi kalau dari guru kita ya tinggal. Walaupun Fathul Bari isinya seluruhnya apa? Ya wallahu a'lam gitu ya. Tapi nah itulah guru. Ya pentingnya guru seperti itu. Dia apa? Memotong jalan. Guru itu bisa memotong jalan. Apa yang beliau sampaikan? Wajma'il fuqaha ala wujubi ta'ati sultan al-mutakhallib wal jihad ma'ahu. Sudah. Bisa Pak ya? Nah, ini terakhir ini Pak, insya Allah nanti kita lanjutkan. Wa anna ta'atahu khairan minal khuruj alaihi lima fihi dhalika min haqnil dima wa taskinil duhama. Ya insya Allah kita terjemahkan, kita jelaskan setelah adzan insya Allah. Afan ini tadi saya kurang perhatian terhadap adzan. Hadallahu a'lam. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ucapan yang kedua dari Imam Syafi'i dan juga dari Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala. Kata beliau wa ajma'al fuqaha.
Kalau tadi dari Imam Ahmad bin Hanbal, sekarang dari Imam Syafi'i dan para ulama yang bermadhab Syafi'i. Wa ajma'al fuqaha, para ahli fiqih telah ijma', ya, telah sepakat, ya, bukan ijma' kaleng-kaleng, Pak, bukan ijma' ulama Indonesia. Kan sering ya, ijma' ulama Indonesia mengatakan, ya, ini pemimpin harus di ini, harus di itu. Nah, itu ijma'nya ulama Indonesia. Ini wa ajma'al fuqaha, para ahli fiqih di zaman beliau, ya, dan orang-orang sebelum beliau, ala wujubi ta'ati sultan, wajibnya menaati pemerintah, ya, wajibnya menaati pemerintah. Al mutakhallid, walaupun pemerintah itu menjadi pemerintah dengan cara mutakhallid, entah dengan pedang, entah dengan demokrasi, entah dengan apa saja. Setelah dia jadi, maka wajib untuk taat. Bahasalnya apa? Khalifah, Amirul Mukminin, Sultan, Malik, ya. Dan itu hal yang umum yang sudah dipahami oleh orang-orang Arab dulu maupun sekarang. Dan istilah itu sekarang banyak, ya. Istilah itu sekarang banyak. Jangan tertipu dengan orang-orang yang apa? Mengacaukan apa? Istilah-istilah tersebut untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, waliyadzubillah. Ya. Wal jihad ma'ahu, dan berjihad bersamanya. Wa anna ta'atahu khairun minal khuruj, dan menaatinya lebih baik daripada harus khuruj, memberontak, ya, keluar dari pemimpin yang sah. Kenapa alasannya? Ini alasan yang paling apa namanya, akal sehat, ya. Paling akal sehat. Ya, jangan mau dibodoh-bodohi dengan apa? Filsafat mengatasnamakan akal sehat. Ini yang paling akal sehat. Alasannya apa? Lima fi dzalika min haqqnid dima. Karena yang demikian itu, mentaati mereka, manut dengan mereka, akan menjaga darahnya kaum muslimin agar tidak mengalir. Sekarang orang itu bermudah-mudahan mengalirkan darah kaum muslimin. Padahal Rasulullah SAW telah mengatakan bahwasanya dunia dan seisinya ini lebih hina dibandingkan dengan satu saja darahnya kaum muslimin. Sekarang kebalik, kayak tidak ada harganya. Demi apa? Memuaskan hawa nafsu. Ini akal tidak sehat. Wa taskinid duhama, dan menenangkan huru hara. Yang terjadi apa? Huru hara atau tidak? Huru hara. Kalau taat terhadap pemerintah, taskinid dihama atau duhama, menenangkan huru hara. Kalau tidak dipegang prinsip-prinsip itu, dilanggar, darah kaum muslimin mengalir, terjadi huru hara di mana? Dan ini terjadi. Inilah ucapan para ulama yang mulai diselewengkan, dipelintir, ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin. Dan juga disebutkan tadi, ada pemimpin yang berhasil jadi pemimpin, kemudian menggulingkan pemimpin yang sah, Abdul Malik bin Marwan. Ada sebagian yang protes lagi, Pak. Ya, berhasil menggulingkan pun ada sebagian yang protes lagi. Kata mereka, kenapa kamu itu tidak adil seperti Abu Bakar dan Umar? Jawaban beliau, orang-orang di sekitar Abu Bakar dan Umar adalah orang-orang seperti saya. Dan sedangkan saya yang jadi pemimpin, orang-orang yang di sekitar saya adalah orang yang semisal kamu, orang seperti kamu, dan orang-orang semisal kamu. Ya. Juga pernah dikatakan, ya, kepada Ali bin Abi Thalib, ada seorang pemuda Khawarij mendekati beliau radhiyallahu anhu. Ya. Kenapa kamu tidak seperti siapa? Abu Bakar dan Umar. Ya. Apa jawaban Ali? Jawabannya hampir sama dengan yang pertama tadi. Ya. Ketika pemimpinnya Abu Bakar dan Umar, yang menjadi rakyatnya adalah saya dan orang-orang yang semisal saya. Sedangkan ketika saya jadi pemimpin, rakyatnya adalah orang seperti kamu dan orang-orang semisal kamu.
Ya. Artinya apa? Dia menuntut pemimpinnya menjadi baik, ya, tapi dirinya sendiri apa? Seperti itu, tidak baik. Kita lihat sekarang yang ada Bapak, penjarahan, maling, ya kan? Kalau dia naik, sama hasilnya, Pak. Hasilnya sama. Berarti perlu memperbaiki diri sendiri, introspeksi, ya. Tidak kemudian hanya menghancurkan dan menuruti hawa nafsu. Dan juga yang berikutnya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Beliau mengatakan wali a'immah majmu'una min kulli madhhabin ala anna man takhallaba ala baladin aw buldan, dan seluruh a'immah para imam mereka telah sepakat bahwasanya ya setiap madhab ataupun setiap orang yang menguasai suatu negeri atau suatu negeri-negeri, baik satu maupun dia ternyata banyak mengalahkan banyak negeri, ya, karena orang yang memberontak itu mengatakan harus khalifah yang memimpin seluruh dunia, ya. Lah kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau mengatakan ya, lahu hukmul imam atau imam, maka orang tersebut ya yang bisa mengalahkan satu negeri atau beberapa negeri, dia punya kewenangan jadi imam, jadi khalifah fi jami'il asya, ya. Walau la hadza lan taqamat dunya, seandainya tidak seperti ini keadaannya, maksudnya harus seluruh dunia, tidak akan pernah tegak dunia. Maksudnya orang yang bisa jadi pemimpin satu negeri atau beberapa negeri, maka dia berhak disebut sebagai pemimpin. Kalau seandainya tidak seperti ini, dunia ini tidak akan tegak. Nunggu satu orang memimpin seluruh dunia. Ini subhatnya ikhwani, khawarij, manul muslimin, HTI dan yang semisalnya. Jadi ada harus satu khalifah memimpin satu bumi. Islam semuanya nih. Mimpi, Pak. Padahal ini jelas prinsip Ahlus Sunnah, satu negeri atau beberapa negeri ada pemimpinnya, dia disebut sebagai pemimpin. Kalau dia menunggu suatu semuanya, tidak akan pernah tegak dunia. Adanya baru rusuh. Yang kafir sudah selesai, yang muslim ini yang belum taat terus dari berbagai negara belum nyebrangnya terus sampai seluruh bumi. Ya. Ini prinsip yang aneh, ya, demikian. Kemudian li'annan nas min zamanin tawilin qabla al-imam Ahmad rahimahullah taala ila yaumina hadza, karena manusia sejak zaman dahulu, zaman tawil itu waktu yang lama, bukan sekarang-sekarang, waktu yang lama. Justru sekarang-sekarang prinsip itu mulai pudar. Dari zaman yang panjang sampai Imam Ahmad sampai hari kita sekarang, maksudnya di hari beliau, di zaman beliau, ya, majtama'u ala imamin wahidin la ya'rifuna ahadan minal ulama, yang mengharuskan harus ada satu khalifah saja, tidak ada satupun ulama yang mengatakan itu. Kalau ada sekarang berarti dia syudzud sendirian, aneh, horib. Ini orang-orang aneh, ya, bukan orang akal sehat. Nah, beliau mengatakan la ya'rifuna ahadan minal ulama, ulama manapun tidak ada yang berpendapat seperti itu, ulama manapun, ya. Dzakara ana syai'in minal ahkam la yasih illa bi imamil a'zam, ya. Mereka mengatakan hukum itu tidak sah kecuali dengan imam a'zam, imam tertinggi, ya. Nanti nunggu kiamat. Bisa Pak, tapi nanti tunggu kiamat, ya, demikian. Kemudian terakhir Pak, masih kuat Pak? Imam Bukhari rahimahullah taala, perhatikan. Tadi Imam Ahmad, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, sekarang Imam Bukhari. Apa yang beliau katakan? Laqaitu, ya, saya berjumpa dengan 1000 guru.
1000 ulama. Pernah Pak 1000 ulama? 1000 guru? Ya, kata beliau, min Hijazin, dari negeri Hijaz, min Makkah, dari Makkah, wa min Madinah, dan juga dari Madinah, wa Kufah, wa Basrah, wa Wasid, wa Baghdad, wa Misra, wa ghairi dzalik. Dari Mekah, dari Hijaz, dari Baghdad, dari Mesir, dan semua negara beliau pernah berjumpa dengan ulama-ulama yang ada di situ. Sampai jumlahnya berapa? 1000. Bahkan beliau bolak-balik. Itu kebiasaan para ulama seperti itu, menuntut ilmu. Ya. Ma ra'aitu wahidan minhum yakhtalifuna fi hadhihi al-asya. Saya tidak pernah melihat sedikit pun, satu pun di antara mereka, ya, dalam permasalahan berikut ini. Ya, beliau menyebutkan permasalahan yang banyak. Nah, salah satunya wa nanzi'ul amri ahlahu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam salasun la yaghillu alaihinna qalbul mu'min. Ya, tidak diperbolehkannya seorang mukmin melepaskan baiat dari ahlinya, maksudnya dari pemimpinnya, berontak dan sebagainya. Ini kesepakatan sampai berapa dari 1000 ulama, dan tidak ada seorang pun yang menyelisihi. Yes, berat maning Pak, dengan bantai kepriwe. Salasun, berdasarkan, jadi ucapan beliau ini berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salasun la yahillu alaihinna qalbul mu'min. Ada 3 perkara, ya, yang 3 perkara tersebut kalau ada dalam seorang mukmin maka hatinya bersih. Perhatikan ini Pak, hati-hati, jangan-jangan hati kita kotor. Apa itu? Ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amal untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang kedua, ta'atu ulatul umur, menaati pemerintah. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, waluzumul jamaah fa inna da'watahum takunu min waraihim, dan senantiasa bersama jamaah kaum muslimin yang ada pemimpinnya di situ. Sudah, jangan keluar-keluar, jangan berontak. 3 hal ini kalau ada pada di dalam dada seorang mukmin, niscaya hatinya akan bersih, tidak ada khil, tidak ada ghil. Ya, paham tadi Pak? Ya. Hati-hati. Ya. Jangan-jangan ngaji bertahun-tahun tapi hatinya kotor. Tapi ternyata bukan termasuk ahlu sunnah. Sebagaimana yang telah disebutkan prinsip-prinsip itu oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Summa akada fi qoulihi ta'ala, kemudian beliau, Imam siapa tadi? Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menegaskan, membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ini insyaallah sudah mafhum Mbak ya, tidak usah kita bacakan. Wa qala Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, "Lau kanat li da'watun mustajabatun." Fudail bin Iyad pernah mengatakan, ini masih ucapannya Imam Bukhari yang meneruskan tadi. Seandainya saya punya dakwah atau doa yang mustajab, ya, lam aj'aluha illa fil imam. Saya tidak akan pernah berdoa dengan doa itu kecuali untuk siapa? Mendoakan pemerintah. Jenengan itu doanya misalkan banyak sekali, tapi satu tok jenengan dikasih doa yang paling mustajab, maka jangan berikan kecuali kepada siapa? Pemimpin. Ya, kata beliau rahimahullah ta'ala. Kenapa? Li'anna idza salahal imam aminal bilad wal ibad. Karena kalau imamnya, pemimpinnya benar, aman seluruh negeri dan juga aman seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita sekarang sedang diuji. Ya, diuji dengan ujian yang sangat berat, sangat luar biasa. Ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir.
Apapun yang menimpa kalian adalah apa? Hasil daripada apa? Perbuatan kita, dan Allah memaafkan hal-hal yang begitu banyak. Ya, gara-gara kita, Pak. Antum sendiri yang milih. Gitu ya. Allah Ustaz. Kemudian Imam Syafi'i sudah, Imam Bukhari sudah. Pernah dengar ada Imam Abu Hatim Ar-Razi? Pernah dengar? Ya. Dan juga Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Ya. Ada kitab namanya Aqidatul Raziyain. Akidah dua imam yang namanya Razi. Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Hatim ini namanya sama dengan Imam Syafi'i. Ya, Muhammad bin Idris. Ya, namanya sama. Beliau mengatakan, beliau pernah ditanya, beliau ketika jalan-jalan, ini imam yang selevel dengan para a'immah ini, bukan imam akhir zaman, ya. Ini yang selevel dengan para a'immah, walaupun mungkin di sebagian kita tidak tahu, itu jangan-jangan ulamanya kalian. Bukan, ini ulama dunia. Ya. Jangan kemudian karena yang menyampaikan kita kemudian dituduh, itu kan ulama-ulama kalian. Bukan, ini a'immah, para imam-imam dunia. Ya. Yang orang yang paham akan mengakuinya. Beliau ketika berjalan-jalan di tengah-tengah manusia ditanya, apa keyakinan kalian berdua? Ya, Imam siapa tadi? Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Ditanya, bagaimana atau apa keyakinan kalian berdua? Bagaimana kalian menjumpai para ulama di berbagai negeri? Ya. Maka mereka menjawab, ya, walaupun ini banyak sekali ya, tapi kita ambil yang saat ini kita bahas. Kalau jenengan cari yang ucapan yang khusus ini ya, nanti panjang Pak carinya. Itu maksudnya kalau di awal-awal itu ya tidak ada, tapi nanti setelah baca jenengan dapati. Karena kadang ada orang yang ngecek, loh, Imam Abu Hatim tidak ada. Baca sampai selesai Pak, gitu ya. Karena ini ngambilnya itu khusus pembahasan tentang apa? Akidah, tentang apa? Pemimpin, bagaimana kita bersikap dengan mereka. Beliau mengatakan, wa nuqimul jihad wal hajj ma'immatil muslimin. Kita berjihad, kita melakukan haji bersama imam kaum muslimin. Fi kulli dahrin wa zaman. Di setiap waktu, di setiap saat. Wala narul khuruj ala a'immah walal qitali fil fitnah. Kita tidak berpendapat, tidak membolehkan khuruj. Ya, khuruj di sini maksudnya bukan khuruj itu Pak ya. Khuruj di sini maksudnya keluar untuk memberontak. Ya, bagi beliau tidak boleh, haram untuk memberontak terhadap a'immah, para imam, pemimpin yang sah, wal qitali fil fitnah, dan berperang di masa-masa fitnah. Ya, berperang di masa-masa fitnah. Artinya kalau ada kabar ini, kabar itu, sudah diam Pak. Jangan ikut-ikutan provokasi, ikut-ikutan perang, apalagi nyetok batu. Hati-hati Pak. Ya. Karena kita tidak tahu mana yang salah, mana yang benar, masa-masa fitnah. Ya. Berhenti. Wa nuti'u liman wallahu Allahu azza wa jal amrona, dan mentaati apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Seseorang menjadi wali, seseorang menjadi apa? Khalifah, menjadi pemimpin. Wala nanzi'u yadan min ta'atin, dan kita tidak melepaskan baiat kita, maksudnya keluar dari ketaatan tadi. Ya. Wal nattabi'us sunnah wal jamaah, dan kita mengikuti sunnah dan jamaah. Lagi-lagi inilah prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Dan hari-hari ini mulai kabur, mulai tidak jelas, karena kita seringnya mendengarnya apa? Prinsip-prinsip akal orang yang tidak sehat, dari televisi, dari HP dan sebagainya. Kita sudah terkontaminasi itu. Akhirnya kalau prinsip-prinsip ini disodorkan, kalah dengan apa? Prinsip-prinsip akal yang tidak sehat itu. Ya. Atau kita mungkin orang yang merasa, oh kasihan dan sebagainya. Ya ada caranya.
ada tata caranya. Ada keyakinan yang tidak boleh kita batalkan dengan perasaan kita. Keyakinan yang harus dipegang teguh. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa najtanibu asyudud, dan kita meninggalkan menyendiri, syadz, menjadi orang yang aneh dengan pendapat-pendapat yang menyimpang, wal khilafu wal furqah, perselisihan dan perpecahan dilarang. Para ulama semuanya melarang perpecahan, perselisihan, semuanya melarang. Ya, fa innal jihad madin ma'a walil amri muslimin la yubtiluhu syai'. Dan jihad bersama para pemerintah adalah sesuatu yang berlangsung sampai nanti hari kiamat. La yubtiluhu syai', tidak bisa dibatalkan dengan apapun. Ya, ini keyakinan para imam yang mungkin di zaman sekarang sudah mulai luntur. Kemudian disebutkan pula Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah mendatangi seseorang yang bernama Abdullah bin Muti'. Jadi Abdullah bin Muti' ini dedengkotnya orang-orang yang mengusung pemberontakan. Ya, berkecamuknya perang di kota Madinah. Abdullah bin Umar datangi, ya Pak ya, dan ini Pak datengin. Tokohnya ini siapa gitu kan? Ini gembongnya yang bikin rusuh didatengin. Ini Abdullah bin Umar seperti itu. Wah, serem ya, ngeri-ngeri sedap Pak. Didatengin Pak. Ya, bukan keluar-keluar saja tapi didatengin. Ya, ketika itu Abdullah bin Umar mendatangi Abdullah bin Muti' dan berkata, Abdullah bin Muti' karena ada putra seorang sahabat yang mulia dan sahabat yang mulia dimuliakan. Ayo, dikelarkan bantal, dikelarkan supaya bisa duduk, dimuliakan. Tapi Abdullah bin Umar sudah gemes, sudah nggak karu-karuan ini. Sudah kemudian beliau ngomong apa? Saya kesini bukan untuk duduk. Disuruh duduk tidak mau. Saya kesini bukan untuk duduk. Saya ingin mengingatkan kepadamu, ya, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan sebuah hadis, memperingatkan dengan menyampaikan sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamah la hujjata lahu wa man mata laysa fi unuqihi bai'atun mata maitatan jahiliyatan." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini nasihat yang diberikan kepada gembongnya pemberontak oleh siapa? Abdullah bin Umar membawakan hadis. Ya. Beliau mengatakan, barang siapa yang melepas ketaatan terhadap pemimpin yang sah, ya, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hujjah baginya. Bayangkan Pak, tidak bisa bela diri di hadapan Allah. Siap buatan kira-kira kita? Apa hujjah yang jenengan persiapkan di hadapan Allah ketika memberontak? Ya, padahal Rasulullah SAW sudah melarangnya. Apa hujjah jenengan untuk itu? Bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la hujjata lahu, tidak punya hujjah, tidak punya pembelaan. Wa man mata laisa fi unuqihi bai'atun, dan barang siapa yang mati sedangkan dirinya di pundaknya tidak pernah berbaiat. Salah satu makna baiat tadi apa? Ya, itu. Jadi sudah taat, walaupun dia nggak salaman gitu ya, nggak nyoblos gitu ya, karena tadi sudah otomatis itu baiat sudah. Kalau dia tidak mengikuti itu, bahkan Imam Al-Barbahari tadi mengatakan apa? Satu malam dia tidur nggak mengakui imam, haram. Satu malam saja. Ini bertahun-tahun, Pak. Hati-hati. Itu bukan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, harus dihilangkan keyakinan-keyakinan yang rancu. Kata beliau, mata maitatan jahiliyatan. Maka orang tadi akan mati ya dalam keadaan mati jahiliyah.
Waliyadzubillah. Nah, sama rahimani wa rahimakumullah, sambil ngantuk Pak ya. Ngantuk boten? Bisa dipahami boten iki? Saya alhamdulillah. Kemudian, adapun kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib mentaati Allah dan Rasulnya, juga pemimpin, kemudian menasehatinya. Ya, jangan kemudian setelah tadi taat terus tidak ada nasihat. Kewajiban kita apa? Nasihat, ya, dengan cara yang terbaiknya. Ya, makanya bagaimana caranya kita bisa menasehati mereka, kemudian mendoakannya. Kemudian ini Pak, prinsip yang mungkin nggak nalar gitu Pak, nggak nyambung. Kata beliau apa? Mengagungkan pemerintah. Waduh, ini benar-benar meropek-ropek, menyayat hati Pak. Tapi ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mengagungkannya. Berkata Sahal bin Abdullah atau Abdullah Tusturi rahimahullah taala, la yazalun nasu bi khairin ma'azzama sultan wal ulama. Manusia senantiasa dalam kebaikan, aman, tentram dunia akhirat selama mereka mengagungkan pemerintah. Ya, selama mereka mengagungkan pemerintah. Wa in fa in adzamaini hadainil amraini aslahallah. Perhatikan. Barang siapa yang mengagungkan dua perkara ini atau pemerintah, maka Allah aslah. Allah yang memperbaiki kita, bukan pemerintah. Nah, ini masalahnya, kita tawakalnya itu sama pemerintah kita, bukan tawakal kepada Allah. Apa itu tawakal, Pak? I'timadul qalbi 'ala Allah fi jalbin naf'i wa daf'i dhurri. Kita menyandarkan hati kita kepada Allah, bukan kepada pemerintah. Silahkan mau dimahalkan itu, tapi jangan mahal Pak ya. Seandainya dimahalkan, dinaikkan seperti apapun, kita sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengambil manfaat maupun menolak madarat, disertai apa? Melakukan sebab yang syar'i. Bahkan pernah kita jelaskan, ada orang yang bersandar hatinya kepada selain Allah yang itu tidak mampu. Perkara tidak mampu dan orangnya tidak mampu. Contohnya apa? Bersandar kepada mayit, kepada tauhid, ya, sembahan-sembahan selain Allah, patung dan sebagainya. Hatinya disandarkan ke situ, meminta rizki, meminta keselamatan, meminta syafaat. Ini jelas syirik besar. Tapi yang kedua Pak, hati-hati. Ada seseorang melakukan suatu pekerjaan dengan dirinya sendiri, kemudian dia melakukan pekerjaan itu secara sempurna, secara baik, kemudian karena sempurnanya pekerjaan itu, dia menyandarkan hasilnya kepada pekerjaan itu. Syirik juga Pak. Hati-hati. Syirik kecil tapi, walaupun kecil-kecil apa sih? Syirik. Atau yang ketiga, seseorang menyerahkan pekerjaannya kepada orang lain. Dalam hal ini pembahasannya saya pemerintah. Urusan kita serahkan kepada pemerintah. Kemudian hasilnya kita serahkan juga kepadanya. Ini kalau Pak ini baik, ya. Oh ternyata enggak. Ini pasti Pak ini yang baik ini. Kita serahkan juga kepada ini. Maka itu juga syirik Pak. Hati-hati. Jadi banyaknya orang kecewa, banyaknya orang yang melakukan hal-hal tersebut karena i'timadul qalbinya tidak kepada Allah, tapi kepada manusia-manusia yang lemah. Paham ini? Tetap kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong kita yang milih, kita yang nyoblos. Nyoblos betul Pak? Betul nggih? Tapi ada yang milih ada. Tapi jangan serahkan ke itu. Hasilnya kita serahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih Pak nggih? Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengagungkan pemerintah, kata beliau, adalah dengan hal itu aslahallahu dunyahum wa ukhrahum. Allah akan memperbaiki dunia dan akhiratnya. Karena dia apa? Mengagungkan pemerintah, karena menaati Allah dan Rasulnya. Wa man akhafu hadaini amrayni, barang siapa yang
menghinakan pemerintah. Afsidu dunyahum wa ukhrahum. Allah akan cerai-beraikan dunia dan akhiratnya. Kita merendahkan pemerintah. Pemerintah gampang, tinggal itu Kapolri tembaki saja, bunuh, lindas. Ya enggak? Sudah habis Pak dunia kita, akhirat kita. Apa enggak kasihan dengan teman-teman kita seperti itu? Ini gara-gara kemakan ucapan akal sehat katanya. Kemudian berlaku sabar, ya. Nah ini kalau sabar itu ya sudah Pak, jenengan bosan tak sabar. Saya ingatkan lagi, walaupun jenengan sudah bosan. Walaupun mereka zalim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, lagi-lagi pijakan kita itu Al-Quran dan hadis, bukan hadas, ya. Ucapan-ucapan yang nggak berguna, nah, yang keluar dari mulut-mulut para politik atau dai-dai politik yang disebutkan tadi apa? Du'atun ila abwabi jahannam, memperpecah belah umat. Waliyadzubillah. Imam Muslim bahkan memberi judul, disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, babun fi ta'atil umara wa in mana'al huquq. Perhatikan, dari zaman dulu sudah ada pembahasan ini. Pembahasannya apa? Judulnya itu spesifik sekali Pak. Bab tentang menaati umara walaupun mereka menahan hak-hak kita. Jelas bukan Pak? Ini bukan golongan kita dan bukan siapa, tapi ini para imam, ya, Imam Muslim, Imam Nawawi, Imam Bukhari, ya. Bagaimana kalau mereka menahan hak kita? Anil Alqamah Ibni Wa'il radhiyallahu anhu, Salamah bin Yazid al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dimasukkan ke dalam bab tentang apa tadi? Ketika pemimpin menahan hak-hak kita. Dalilnya hadis, bukan ucapan ulama. Kalau ucapan ulama, jenengan bisa mengatakan apa? Kullu qaulin apa? Setiap ucapan bisa diterima, bisa ditolak. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali Rasulullah SAW. Ini ucapan Rasulullah, tapi dinukilkan oleh Imam Nawawi di dalam bab tersebut, bab khusus. Babnya apa tadi, Pak? Bagaimana kalau ada pemimpin yang menahan hak-hak kita? Jawabannya dengan hadis. Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya oleh siapa? Salamah bin Yazid al-Ju'fi. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, maksudnya Rasulullah SAW. Ara'aita in qamat alaina umara. Bagaimana pendapatmu jika kami ini dipimpin seorang orang pemimpin? Yas'alunana haqqana wa yamna'unana haqqana. Atau yas'alunana haqqahu wa yamna'unana haqqana. Ya Rasulullah, ini gimana kalau ada pemimpin kerjaannya minta haknya saja kepada kami, tapi tidak memberikan hak kami atau menunaikan kewajiban mereka. Kerjaannya cuma itu, minta, tidak pernah menunaikan kewajibannya, tidak pernah memberikan hak kita sebagai rakyatnya. Famadza ta'murunana, apa yang kamu perintahkan kepada kami? Fa'aradu anhu, Rasulullah berpaling. Summa sa'alahu, ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Summa a'radahu, berpaling lagi sampai 2 atau 3 kali. Bahkan ada sahabat, ya, namanya Ash'ath bin Qais, fajadhabahu, karena sudah ini orang tanya-tanya terus, tanya 3 kali tidak dijawab, tanya terus. Fajadhabahu, ditarik dengan keras oleh Ash'ath bin Qais. Jadi kalau tanya nggak dijawab-jawab ya sudah gitu ya. Kok tanya terus, ditarik dengan keras. Kemudian Rasulullah SAW setelah 3 kali ditanya, beliau mengatakan, perhatikan Pak, dengarkan dengan seksama. Isma'u wa ati'u. Artinya apa? Dengar dan taat. Ya. Fa inna ma'alaikum ma hummilu wa alaikum ma humiltum.
yang mereka lakukan akan dipertanggungjawabkan mereka di hadapan Allah. Ya, dan apa yang kalian lakukan juga akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi udah usah mengurusi hal-hal yang apa? Bukan ranah kita. Kita itu ya Allah, paling kena gas air mata saja sudah, wah gegernya luar biasa. Kok mau ngurusi hal-hal besar? Sudah, jangan apa? Ikut arus yang tidak benar itu. Ya, mengamalkan apa yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir Pak ya. Terakhir tapi masih ada lagi nih. Hadis Hudzaifah bin Yaman. Ya, ini hadis Hudzaifah bin Yaman itu selalu menanyakan sesuatu yang tidak ditanyakan oleh sahabat yang lainnya. Kalau yang lainnya menanyakan kebaikan, kalau beliau sebaliknya. Ya. Yaqulu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya. Nanti akan ada para pemimpin yang berpetunjuk bukan dengan petunjukku. Entah petunjuknya Fir'aun, petunjuknya setan, petunjuknya apapun itu. Bukan dengan petunjuknya Rasulullah SAW. Wala yastannuna bisunnati. Yang melakukan sunnah bukan sunnahnya Rasulullah SAW. Entah itu sunnahnya Fir'aun, sunnahnya setan, atau sunnahnya siapa saja. Bukan sunnahnya Rasulullah SAW. Ini pemimpin buruk apa baik? Super Pak. Ya, super buruk. Wa yaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin, dan di tengah-tengah mereka ada seseorang yang hatinya itu hati setan. Ini hatinya sudah setan ini Pak. Fi jismani ins, tapi rupanya rupa manusia. Wah, ini udah parah, super parah, luar biasa Pak. Ya, berpetunjuk bukan dengan petunjuknya Rasul, mengamalkan sunnah yang bukan sunnahnya Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian apa? Ada di tengah-tengah mereka yang rupanya rupa manusia tapi hatinya hati setan. Ya Rasulullah, kaifa asna? Apa yang harus saya lakukan? Ya. In adraktu dzalika, kalau saya mendapati hal itu. Jenengan mendapati hal itu mboten? Seandainya ya, kaifa asna, apa yang kita lakukan? Lagi-lagi Pak, tasma'u wa tuti'u li amirin, mendengar dan taat kepada pemerintah. Dari awal kita sebutkan cuman berapa? 2, mendengar dan taat. Ini yang lebih mencengangkan lagi. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka, walaupun punggungmu itu dipukul. Ya maknanya umum ini Pak ya, dipukul. Wa ukhidha maluka, dan hartamu diambil, benar-benar diambil. Ya. Tapi wasiatnya cuma berapa? 2. Isma wa ati, dengar dan taat. Nah, inilah saatnya menunjukkan bahwasanya kita memang benar-benar ahlu sunnah. Kalau kita tidak berprinsip dengan prinsip ini, kata siapa tadi? Imam Ahmad, laisa ahlan lahu, bukan termasuk ahlu sunnah. Dan ini adalah apa namanya, ujian ya, ngetes Pak ya, benar-benar ujian bagi kita kaum muslimin. Nah, fasma wa ati. Nah, terakhir Pak ya. Imam Malik rahimahullah taala, beliau pernah berkata, perkataan Imam Malik, 70 tahun dipimpin orang-orang yang zalim dan sewenang-wenang itu lebih baik daripada sesaat sebentar saja di siang hari tanpa pemimpin. Karena apa? Kata beliau, karena kaitannya dengan harta, kaitannya dengan keamanan, kaitannya dengan stabilitas negara. Kita sudah mengalaminya mungkin. Nah, saya belum Pak ya, tapi jenengan mungkin yang sepuh-sepuh sudah mengalami. 98. Pemimpinnya masih ada. Belum digulingkan masih ada. Harta dijarah, dibunuh dan sebagainya. Gimana? Bahkan sekarang terjadi. Pemimpinnya masih ada, harta sudah dijarah. Maka kata Imam Malik, 70 tahun
punya pemimpin yang zalim sewenang-wenang lebih baik daripada sesaat saja tidak punya pemimpin, karena kaitannya tadi keamanan, harta, penjarahan, pembunuhan dan sebagainya. Dan ucapan itu wakil, kenyataan terjadi. Mau bantah dengan cara apapun, Pak, sudah Pak, kita tidak bisa. Kenyataannya seperti itu. Bahkan masih ada pemimpin saja sudah bisa apa? Menjarah. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Abi Asim, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana indahu nasihatun lidhi sultan." Barang siapa yang punya nasihat ya kepada penguasa, falyakhudh biyadihi fayansahuhu sirran fa in qabila minhu fadha wa illa kana qad adda alladhi alaihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang punya nasihat kepada pemimpin, maka ambillah tangannya dan nasihatilah secara sir. Barang siapa yang nasihatnya diterima, maka itulah bagiannya. Ya, kalau tidak, maka dia sudah menunaikan kewajibannya. Dan juga Musa dan Fir'aun, Musa dan Harun menasihati siapa? Fir'aun, idhaba ila Fir'aun innahu taha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ya, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, berikan nasihat, ya, mudah-mudahan apa? Dia kembali kepada Allah atau bertaubat, ya, kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan masalah oposisi, Pak. Ini dakwah gitu. Ini dakwah. Nabi Musa tidak ada kaitannya dengan politik, ya. Ini dakwah ilallah. Sama rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini menutup ya apa yang kita sampaikan insyaallah, anna rajulan min ansar qala ya Rasulullah alla tasta'milunani kama ista'malna fulanan faqala innakum satalqawna ba'di atharatun fasbiru hatta talqawni 'alal haud. Perhatikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian itu nanti di akhir zaman setelah kematianku akan menjumpai atharah. Apa itu atharah? Atharah itu pemimpin yang mengutamakan dirinya sendiri atau kerabatnya, ya, ataupun keluarganya, ya, orang dekatnya. Maka apa wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam? Fasbiru hatta talqauni. Maka bersabarlah sampai engkau berjumpa denganku fil haud, di telaga. Kita akan berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita bersabar di saat-saat fitnah. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.